Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, puji syukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam, dan sholawat salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini akan kami bacakan tentang kisah Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari, salah satu sahabat Nabi yang mulia. Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal. Di kemudian hari ia termasuk tokoh ahli zuhud. Ahli zuhud dan ulama besar pada zamannya. Sahabat Ali radhiyallahu berkata, Abu Dzar memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain, namun ia menyimpannya. Ketika pertama kali mendengar kabar kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Dzar radhiyallahu mengirim saudaranya ke kota Makkah untuk memastikan berita itu. Ia berkata kepada saudaranya, apabila ada orang yang mengaku telah datang kepadaku dari langit, telah datang wahyu dari langit, maka selidikilah dan dengarkan dengan baik-baik dan berakhlak mulia. Setelah menyelidiki di sana, selidikilah ia dan dengarkan baik-baik kata-katanya. Saudaranya pun pergi ke Mekah, dan setelah menyelidiki di sana ia pun kembali dan melaporkan, aku melihat ia menyuruh berbuat baik dan berakhlak mulia, dan aku mendengar ucapannya yang sangat indah, namun itu bukan ucapan syair ataupun ucapan ahli sihir. Jadi bukan ucapan syair, juga bukan ucapan ahli sihir. Bukan ucapan syair maupun ucapan ahli sihir. Itu yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad, bukan syair. Abu Dzar radhiyallahu tidak puas dengan laporan saudaranya itu, sehingga ia memutuskan untuk pergi sendiri ke Mekah. Setibanya di sana ia langsung menuju Masjidil Haram. Pada saat itu ia belum mengenal wajah Nabi, dan ia menduga tidak aman baginya jika menanyakan tentang Nabi kepada orang-orang. Hingga petang hari ia masih menyelidiki. Jadi dari siang sampai petang ia masih menyelidiki. Ketika itu sahabat Ali radhiyallahu anhu melihat seorang musafir asing, yaitu Abu Dzar. Itu pada masa itu adalah kebiasaan orang Arab, kebiasaan sahabat Nabi memperhatikan yaitu orang musafir, orang-orang miskin dan orang-orang asing ini, lalu memenuhi hajat mereka. Sahabat Ali radhiyallahu pun mengajaknya ke rumah dan melayaninya. Ali radhiyallahu anhu merasa belum perlu bertanya mengenai siapa dan apa maksud kedatangannya, dan musafir tersebut juga tidak mengemukakan maksudnya kepada tuan rumah. Pada pagi harinya ia kembali ke Masjidil Haram dan menyelidiki lagi tanpa mengetahui apapun dan tidak bertanya kepada siapapun. Mungkin hal ini disebabkan berita permusuhan terhadap Nabi Muhammad SAW telah tersebar luas
Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siapa saja yang berani menemui beliau akan diganggu oleh mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Mungkin ia berpikir bahwa ia tidak akan mengetahui keadaan yang sebenarnya karena gangguan yang bisa saja tiba-tiba menimpanya, sehingga ia tetap menyendiri. Pada sore hari kedua, sahabat Ali radhiyallahu berpikir, musafir yang terlantar ini pasti ada tujuannya datang kemari. Mungkin tujuannya belum terpenuhi, maka ia mengajak tamunya itu menginap di rumahnya lagi. Malam telah berlalu, Ali radhiyallahu masih belum sempat bertanya kepadanya. Malam ketiga pun sama seperti malam sebelumnya. Akhirnya Ali radhiyallahu memberanikan diri bertanya kepada tamunya, apakah tujuanmu datang kemari? Apa tujuanmu datang kemari? Setelah meminta Ali radhiyallahu bersumpah dan berjanji akan menjawab jujur setiap pertanyaannya, barulah Abu Dzar radhiyallahu mengutarakan maksudnya. Sahabat Ali radhiyallahu berkata, sungguh beliau yaitu Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika esok pagi aku pergi, maka ikutilah aku. Aku akan mengantarmu kepada beliau. Namun jika para penentang mengetahui hubungan kita, jumlah mereka sangat banyak dan berbahaya. Agar tidak dicurigai, jika ada bahaya yang mengancam, aku akan pura-pura buang air atau memperbaiki sepatu. Teruslah engkau berjalan, jangan menungguku agar perjalanan kita tidak diketahui orang. Jadi kayak perjalanan detektif. Tahu detektif? Makan. Detektif Abu Dzar. Keesokan paginya Ali radhiyallahu dan musafir itu tiba di rumah Rasulullah SAW dengan sembunyi-sembunyi. Mereka berbincang-bincang dengan beliau, dan pada saat itulah Abu Dzar radhiyallahu masuk Islam. Jadi seketika itu sahabat Abu Dzar menemui Nabi Muhammad SAW langsung masuk Islam. Karena Rasulullah SAW sangat mencemaskan gangguan yang dapat menimpa Abu Dzar, maka beliau melarang Abu Dzar agar ia tidak menunjukkan keislamannya di muka umum. Beliau bersabda, pulanglah kamu ke kaummu dengan sembunyi-sembunyi. Kamu boleh kembali ke sini jika kamu telah menang. Jawab Abu Dzar radhiyallahu, ya Rasulullah, demi zat yang nyawaku ada di tangannya, aku akan ucapkan kalimat tauhid ini di hadapan masyarakat yang tidak beriman itu. Lalu ia pergi ke Masjidil Haram dan berteriak, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Begitu selesai mengucapkan kata-kata itu, ya langsung orang-orang kafir menyerangnya dari segala arah. Tubuhnya terluka hebat, bahkan ia hampir menemui ajal. Untunglah paman Nabi, yaitu yang bernama Abbas, yang ketika itu belum masuk Islam, melindungi Abu Dzar radhiyallahu dengan tubuhnya sambil berteriak, kalian sungguh zalim. Orang ini orang Ghifar, kabilah tinggal di antara jalan menuju Syam. Perniagaan kalian dan segala urusannya adalah dengan negeri Syam. Jika ia mati, jalan lalu lintas ke Syam akan tertutup bagi kita.
Ucapan itu menyadarkan orang-orang yang memukulinya memang benar bahwa semua keperluan mereka datang dari Syam. Jika jalur itu tertutup, maka itu adalah bencana bagi mereka. Akhirnya mereka pun meninggalkan Abu Dzar radhiyallahu. Pada hari kedua, Abu Dzar radhiyallahu mengulangi lagi perbuatan yang sama. Ia pergi ke Masjidil Haram dan meneriakkan kalimat tauhid dengan lantang di hadapan orang-orang banyak. Orang-orang yang membenci ucapan itu pun kembali memukulinya. Dan pada hari itu Abbas jugalah yang mengingatkan kaumnya bahwa jika Abu Dzar radhiyallahu mati, maka jalur perdagangan mereka akan tertutup faedah. Walaupun Rasulullah SAW telah menasihati Abu Dzar radhiyallahu agar tidak menunjukkan keislamannya, tetapi semangatnya yang tinggi untuk memperlihatkan yang hak dan merasuki jiwa Abu Dzar radhiyallahu ketika agama yang hak ini telah merasuki jiwa seorang, maka tidak ada alasan baginya untuk menutupi dari siapapun. Adapun larangan Nabi SAW adalah karena rasa sayang beliau kepadanya, khawatir kalau Abu Dzar radhiyallahu tidak mampu menanggung penderitaannya, tidak ada sedikit pun perasaan menentang Nabi Muhammad SAW dalam hati para sahabat radhiyallahu. Mengenai hal ini akan dijelaskan dalam bab khusus selanjutnya. Dalam menyebarkan agama, Nabi Muhammad SAW sendiri telah banyak menderita. Oleh sebab itu, Abu Dzar memilih untuk mengikuti penderitaan Nabi Muhammad SAW, bukan menerima kemudahan yang beliau berikan. Inilah penyebab mengapa urusan agama dan urusan dunia para sahabat radhiyallahu cepat meningkat dan memang menang di setiap medan. Siapapun yang telah mengucapkan syahadat sekali saja berarti ia berada di bawah naungan bendera Islam. Tidak ada kekuatan sebesar apapun yang dapat menghentikan semangat mereka, dan tidak ada satupun kezaliman yang dapat menghentikan semangat syiar agama pada diri mereka. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.